Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang tamu atau narasumber yang sangat amat istimewa karena datang all the way langsung dari Surabaya, yaitu Direktur Operasional dari Persebaya Surabaya, Mas Chandra Wahyudi. Welcome, Mas Chandra. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih banyak Mas Chandra telah meluangkan waktunya. Karena Mas Chandra ini orang kedua yang mau datang ke studio Bola Bung Binder mewakili manajemen untuk bicara. Oh, gitu ya? Iya, yang pertama adalah Mas Aditya. Yang lain adalah kita kontak, tapi ya biasa ada yang menjawab, ada yang mengabaikan, tapi gak masalah. Itu kan hak masing-masing ya. Tapi poinnya seperti yang teman-teman viewers ini, Mas Chandra tahu, bahwa di Triple B ini kita hanya memberikan edukasi, wawasan, dan gak ada hal-hal yang negatif. Karena saya ingin ada perwakilan dari manajemen yang bisa bicara tentang visi klub, tentang planning dari klub. Kadang-kadang kan supporter juga nanya, kenapa sih pemain itu gak dikontrak? Kenapa sih pemain itu dilepas? Nah, enaknya kan kalau kita ada sesi seperti ini kan bisa dijelaskan. Ya. Tapi teman-teman, sebelum kita membahas tentang Persebaya, awalnya saya ingin menanyakan dulu tentang Mas Chandra nih. Mas Chandra sudah berapa lama menjadi bagian dari Persebaya? Saya ini, background saya jurnalis, Bung. Jurnalis, ya alhamdulillah lebih dari 15 tahun saya jadi jurnalis. Terus kemudian sejak Persebaya diakui lagi oleh PSSI 2017, saya gabung di Persebaya sampai sekarang. Jadi ini tahun ke-8 lah bersama Persebaya. Tahun ke-8 ya. Mas Chandra sebagai Direktur Operasional, apa tugasnya sehari-hari untuk skuad? Ya tentu saya memastikan Persebaya sebagai organisasi itu harus jalan, tidak hanya dari sisi timnya, tapi juga yang lain-lain kan, karena di Persebaya ini kita ada beberapa departemen, ada departemen amatir, pembinaan, kemudian bisnis dan sebagainya. Ya saya mendapatkan tanggung jawab amanah dari perusahaan untuk bisa memastikan semuanya itu berjalan dengan lancar. Artinya Mas Chandra juga sering berkomunikasi dengan supporter bonek? Iya, tentu. Sering juga beberapa kesempatan. Artinya tidak harus sering kan, tapi memang ada beberapa momen yang memang kita harus berkomunikasi dengan teman-teman supporter, ya kita akan turun. Betul. Karena di launching tim Persebaya untuk musim depan, yang kebetulan saya juga yang siaran, saya melihat animo supporter luar biasa di Stadion Gelora Bung Tomo, full house itu. Alhamdulillah. Semua datang dengan keluarga. Ya, itu saya pikir itu sebuah plus point bagi Persebaya sebagai salah satu klub tertua di Indonesia dengan basis supporter yang besar. Dan yang juga loyal, yang peduli dengan klub, yang datang untuk nonton tim launching, yang juga biasa memberikan kritikan, saran di sosial media. Saya pikir itu adalah hal yang wajar. Nah, dengan animo sebegitu besar, bagaimana caranya Persebaya bisa menjaga atau memenuhi lah ekspektasi dari para supporter? Ya tentu yang pertama, kami bersyukur bahwa Persebaya ini mungkin tidak banyak klub di Indonesia yang memiliki fanbase sangat besar. Dan kami bersyukur memang bonek ini luar biasa. Setiap kali kami bertemu partner atau kami bertemu sponsor dan lain-lain, memang bonek ini selalu jadi pertanyaan pertama. Boneknya seperti apa, Pak? Boneknya seperti apa, Mas? Ya, ini membuktikan bahwa memang Persebaya dan bonek ini nggak bisa dipisahkan. Di satu sisi ini menjadi satu energi luar biasa bagi kami Persebaya untuk terus mengembangkan klub ini menjadi lebih baik. Nah, ke depan memang tantangannya akan semakin banyak, Bung. Karena ya kita tahu bersama, dengan semakin besarnya Persebaya, semakin besarnya bonek, semakin besarnya fanbase kita. Ini ada beberapa hal yang tentu sekarang harus kami perbaiki juga. Karena harus jujur saya akui, belum semua bonek baik. Tapi juga tidak sedikit bonek yang sudah sangat baik. Makanya 7 tahun belakangan ini kami terus mengedukasi bonek bahwa ayo sama-sama kita berkembang, klub kita berkembang menjadi lebih baik, supporter juga harus menjadi lebih baik juga. Baru saja Anda bicara soal sponsor. Kalau saya lihat dari tahun ke tahun, sponsor dari Persebaya banyak sekali itu. Jersey-nya sudah full itu. Nah, artinya kan sejauh ini kan sponsor juga puas dengan Persebaya, dan saya pikir ini adalah bentuk klub yang profesional yang memang tidak bergantung kepada hal-hal di luar sponsorship. Artinya betul-betul murni dari sponsorship bisa menjalankan ini klub. Dan kita tahu bahwa cost-nya nggak murah. Ini cost-nya mahal ini di Indonesia dengan biaya transportasi dan apapun. Nah, untuk musim depan, Mas, saya memang belum mencari tahu informasinya. Ada berapa ini sponsor untuk Persebaya? Sekali lagi, kata-kata pertama yang harus kami ucapkan adalah terima kasih kepada teman-teman partner Persebaya. Dan sejak 2017 kami ada partner yang terus
bersama kami, kapal api dan juga MPM, Honda dan sebagainya. Itu menjadi kekuatan juga. Dan kami juga teman-teman di bisnis, di tim bisnis Persebaya, mereka memang terus berjuang meyakinkan partner-partner Persebaya untuk terus bersama Persebaya. Sejak tahun lalu, Bung, kami sudah berhasil mengikat sponsor itu untuk multi-years. Oh, jangka panjang. Ya, jadi tidak hanya pemain aja yang kita kontrak multi-years. Jadi sponsor-sponsor Persebaya ini sudah multi-years, insya Allah bisa sampai 2027. Oh, very good, very good. Jadi itu juga bagus juga bagi kami untuk membuat perencanaan tim ini menjadi lebih baik. Oke, Mas, yang saya ingin tanyakan lagi, saya masih penasaran ini, karena saya cari di mana-mana informasinya gak ada. Karena kan kita, saya cari. Tenang, aman, ini aman. Oke, yang saya ingin tanya soal stadion. Oke, saya tahu Persib, ya, kemudian Bali United, Persita juga kalau nggak salah. Nantinya rencananya Persija juga akan mempunyai stadion yang bisa mereka kelola untuk jangka panjang. Oke. Dan saya tahu Persebaya kan sekarang mainnya ya sudah beberapa tahun mainnya di Gelora Bung Tomo. Tapi saya cari terus informasi, tapi saya nggak dapat. Apakah Persebaya sudah ada hak mengelola gak nih? Artinya untuk dipakai terus nih GBT? Belum. Jadi memang salah satu tantangan klub-klub Indonesia adalah infrastruktur. Betul. Dan kita tahu bersama tidak ada klub di Indonesia yang memiliki stadion sendiri. Benar. Betul. Semua infrastruktur olahraga di Indonesia adalah milik pemerintah. Makanya itu pilihannya adalah berkolaborasi. Nah, teman-teman klub yang lain memang sudah ada yang berhasil mendapatkan hak pengelolaan jangka panjang, dan itu sangat bagus. Kami di Surabaya, di Persebaya sebenarnya juga mengarah ke sana, Bung. Kita beberapa kali komunikasi dengan pemerintah Kota Surabaya untuk bisa mendapatkan hak pengelolaan Gelora Bung Tomo. Cuma memang sejauh ini belum mendapatkan respon. Cuma di sisi lain Pemkot terus support kami juga. Very good. Artinya lah hak pengelolaannya belum, tapi untuk support yang lain-lain, untuk latihan, untuk pertandingan itu sudah sangat luar biasa. Kami ingin mengembangkan itu ke level yang lebih baik lagi. Nah, musim ini kita juga kembali berkolaborasi dengan Pemkot untuk bisa, mungkin secara ofisial belum mengelola, tapi bisa memberdayakan GBT itu untuk seluruh kegiatan aktivitas Persebaya. Oh, berikut training dan lain hal sebagainya. Jadi kebetulan GBT itu kan fasilitasnya luar biasa. Ada stadion utamanya, ada 3 lapangan pendamping dengan kualitas FIFA. Dan Persebaya sudah mendapatkan agreement dari pemerintah Kota Surabaya untuk memanfaatkan itu. Ini yang 3 lapangan untuk latihan. Lapangan utama. Bagus. Dan tidak hanya untuk tim utamanya, tapi juga untuk seluruh pembinaan di bawah Persebaya. Yang pemain-pemain muda. Jadi kami punya Future Lab, yaitu ada sekitar hampir 150 pemain juga berlatih di sana. Luar biasa. Jadi semuanya berkumpul di sana, dan tahun ini juga kami berinvestasi untuk menambah fasilitas. Jadi kita akan bangun ruang gym di sana. Kos dari Persebaya? Dari Persebaya juga. Kedepannya kita akan terus benahi bareng-bareng dan meningkatkan kualitas di komplek GBT sehingga itu benar-benar menjadi rumahnya Persebaya. Very good. Ini informasi yang bagus nih ya teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang merupakan supporter dari Persebaya. Tapi ada satu hal yang menarik dan banyak orang bicarakan soal pemain-pemain muda dari Persebaya. Ini saya perlu akui, sejak saya nonton Liga Indonesia pada saat diunifikasi ya, mulai pada tahun tersebut juga banyak pemain-pemain muda dari Persebaya yang diorbitkan ke klub terus bermain. Bagi timnas Indonesia mulai dari, saya ingat itu ada SEA Games ya, SEA Games juga ada, terus kemudian sampai ke senior, dan kita tahu sekarang yang bermain di timnas ada Marcelino, ada Rizky Ridho, Hernando Ari. Nah, ini pemain-pemain kan yang dari kompetisi internal Persebaya, bagaimana sih caranya mengidentifikasi? Memang ada pelatih, pelatih itu ada, tapi pelatih tim senior, kalau asumsi saya tidak akan tahu jika memang tidak diperkenalkan pemain itu. Artinya begini, dari manajemen kan ya saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk melihat ini dari tim youth development kita siapa nih kira-kira yang bisa kita bicarakan ke pelatih, kan harus bicarakan dulu. Caranya itu bagaimana mengidentifikasikan pemain-pemain yang sekarang menurut saya ini udah pemain-pemain bintang juga. Jadi sekali lagi kami bersyukur Persebaya ini punya pondasi grassroots yang luar biasa, Bung. Jadi kami memiliki 20 klub internal. Kami namakan 20 klub internal. Jadi mereka ini tidak sekedar klub, tapi mereka juga pemilik Persebaya. Baru tahu ini saya. Secara legalitas mereka itu juga pemilik Persebaya. 20 klub internal ini setiap tahun melakukan kompetisi 3 kelompok umur.
Oh. 14, 16, dan 18 plus. Ini rutin? Rutin. Sistem kompetisi? Sistem kompetisinya baru tahun ini kita yang full kompetisi. Sebelumnya setengah kompetisi. Oke. Ya. Nah, artinya masing-masing klub itu punya pemain bisa sekitar 100 sampai 200. Wow. Artinya Persebaya ini punya bank pemain sampai sekitar 2.400 sampai 3.000 pemain. Banyak sekali, Mas. Ya. Dan kami rutin menggelar kompetisi tiap tahun. Artinya kolam pemain kita itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana kan seperti pertanyaannya Bung Pinter, bagaimana kita mengelola kolam itu bisa menghasilkan ikan-ikan yang baik. Iya, apalagi dengan ribuan pemain seperti itu. Sejak tahun lalu kami membentuk namanya Persebaya Future Lab. Tahun lalu ini? Iya, sejak tahun lalu. Future Lab. Ini berkaitan dengan sport science nggak? Iya, semuanya. Berkaitan juga. Jadi sama seperti Persib dong. Persib juga musim lalu udah pakai. Jadi Persebaya Future Lab ini adalah departemen baru di kami yang mengelola grassroots ini. Jadi Liga Persebaya jalan dengan 20 klub tadi. Kemudian tim Future Lab ini yang melakukan scouting. Wow, luar biasa. Jadi di Future Lab kami juga melengkapinya dengan di departemen analis, departemen medis dan sebagainya. Nah, hasilnya dari Liga Persebaya itu kita mendapatkan yang sekarang ada namanya Persebaya 2, Persebaya 3, Persebaya 4, sampai Persebaya 7 atau Persebaya 8. Nah, itu yang kemudian kita proyeksikan untuk Elite Pro Academy. Nanti naik lagi ke tim utama yang kami namakan Persebaya 1. Jadi memang jenjangnya seperti itu. Nah, di tim Future Lab ini yang kita punya scouting untuk yang tadi Bung Pinter tanyakan untuk mendapatkan pemain-pemain dari pemain ini apa, Mbak? Oke, saya ingin bertanya soal Marcelino. Ya kan Marcelino sekarang kan sudah abroad. Bagaimana tiba-tiba kok pemain ini bisa muncul di Persebaya? Oke lah, memang Coach Aji pernah cerita ke saya, Bung, saya itu pada saat lihat Marcelino saya sudah tahu nih pemain bisa menjadi pemain hebat. Iya, dia mengatakan seperti itu. Tapi saya minta dia berlatih keras, pokoknya disiplin. Tapi yang bisa memperkenalkan, maksudnya bisa membawa Marcelino itu sampai latihan dengan tim utama itu gimana caranya? Kan pada saat itu belum ada Future Lab. Belum. Marcel adalah salah satu pemain yang lahir dari Liga Persebaya. Jadi dia pertama kali masuk tim Elite Pro Academy Persebaya U16. Pertama kali. Nah, kemudian juara ya pada saat itu ya? Peringkat 3 EPA U16. Terus habis itu terjadi pandemi. Terjadi pandemi sehingga ya kita tahu bersama pandemi liga aja berhenti, apalagi Liga Persebaya kompetisi inter kami juga berhenti. Nah, kemudian ketika persiapan setelah pandemi, barulah Marcelino itu masuk ke tim Persebaya. Itu pun prosesnya sebenarnya juga ada lucunya. Ada lucunya. Artinya ya karena kan waktu itu kami belum punya pemain banyak karena memang habis pandemi kita restrukturisasi dan pemain semuanya nggak ada. Ya kita ngumpulkan talenta-talenta lokal. Artinya ya pemain-pemain binaan kami ya salah satunya Marcel. Ayo ikut latihan. Waktu itu Coach Haji juga yang memimpin tim. Nah dari situlah kemudian muncul Marcel. Dari latihan pertama bersama tim, karena kebetulan juga ada kakaknya juga di tim Persebaya, Octavianus Fernando. Kemudian masuk, ya akhirnya dia berkembang juga. Karena ya seperti mungkin ini terkait dengan yang disampaikan Coach Aji juga, karena memang pemain ini punya talenta lah. Ya teruslah berkembang sampai kemudian dia masuk tim utama kita di 2022. Iya betul. Sampai dia cetak gol dari jarak jauh tuh yang luar biasa. Saya lupa lawan Arema ya. Lawan Arema main di Solo. Iya betul, luar biasa itu. Dan kita tahulah kalau soal Persebaya, soal pemain-pemain muda ini akan terus ya diorbitkan. Dan yang menarik bagi saya melihat lawan Sleman itu, Mas, ada Icas Baihaqi. Launching game kemarin. Launching game itu kan saya siaran juga. Saya waktu lihat line up, ini Icas, ini kayaknya saya pernah dengar ini pemain di mana ya? Oh ternyata di ini Persija. Karena saya juga yang siaran Persija waktu lawan Riau ya. Yang mereka playoff ya. Coach Haji di Riau ya, kalau nggak salah ya. Ketiga. Nah, itu kebetulan saya yang siaran juga. Ini pemain di mana ya? Saya ada ngomong namanya. Oh ini di Persijap. Ternyata di Persijap juga andalan juga. Sebagai gelandang dia, tapi dia gelandang yang box to box itu. Yang nomor 8 ya. Nah, yang lebih box to box. Baru saya tahu ternyata dia pemain Persebaya. Cuma dipinjamkan ke Persijap. Jadi gini Bung, ini salah satu yang kami benahi juga sistemnya lewat Persebaya Future Lab. Jadi ketika terbentuk pemain-pemain yang bertalenta, pasti kita akan masukkan ke Persebaya utama. Tapi sekali lagi kan kuotanya pasti terbatas. Nah tahun lalu memang ada 2 pemain yang karena dia tidak masuk kuota di tim utama, tapi secara kemampuan dia sebenarnya bisa bermain di liga. Ada Dimas dan ada Icas.
Oke. Dua pemain ini kita pinjamkan ke Liga 2. Oh, kalau Icas Persijap, Dimas di Persiraja. Oh, saya kayaknya nonton itu Dimas. Dimas di Persiraja, dia posisi back kiri, saya ingat memang di kiri. Kalau Icas memang di tengah. Nah, setelah setahun mereka istilahnya kita sekolahkan, dan kebetulan waktu itu kita jago berkomitmen dengan tim-tim yang meminjam itu untuk memberi menit bermain. Oh iya. Ini tidak sekedar kita pinjamkan, tapi juga harus ada garansi menit bermain. Icas ini bermain hampir 80% lah. Iya benar. 80% dari Persijap, dan dia membantu Persijap promosi juga. Dimas juga sama juga. Improve juga di Persiraja. Nah, setelah itu Future Lab merekomendasikan kedua orang ini untuk kita tarik di tim utama. Untuk musim depan. Untuk musim depan. Tidak hanya mereka berdua, ada 3 pemain lagi. Jadi total 5. 1 goalkeeper, 1 center back, dan 1 gelandang juga. Jadi ada 5 pemain Future Lab yang tahun depan akan berada di tim utama ya. Oke, ini yang menarik nih, Mas, sebelum kita bicara soal musim depan. Oh, tapi satu hal lagi saya lupa, Rahmat Irianto kembali ke Persebaya. Ini saya gak menyangka. Karena pada saat dia membela Persib sebelum dia cedera, mainnya lagi bagus sekali, dan kebetulan dia ditempatkan di sektor fullback kanan. Mainnya lagi bagus sekali, cuman ya sayang juga kemudian cedera. Saya lupa di match apa dia cedera. Di Pia kalau nggak salah. Iya, lupa saya. Iya, tapi mainnya lagi bagus itu dia di back kanan. Dia cedera, terus ternyata saya baca berita dia kembali ke Persebaya. Nah, ini kok bisa kembali ke Persebaya? Itu maksud saya kan. Dia kan bukannya di Persib itu seharusnya lebih lama dia di Persib. Saya kira memang hatinya Rian di Surabaya. Artinya ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Persebaya di musim 2022 pun sebenarnya itu bukan perpisahan, tapi hanya pamitan untuk jalan keluar dulu. Tapi sebenarnya dia akan balik lagi. Makanya begitu kemarin kita berkomunikasi lagi dengan Rian, karena apapun kan ikatan emosional dia dengan Persebaya itu juga luar biasa. Benar. Dia waktu itu umurnya 17 ketika pertama kali gabung Persebaya di 2017 Liga 2. Oh, waktu pemain termuda kami waktu itu. Oke. Nah, kemudian dia 5 tahun, terus kemudian memutuskan keluar. Jadi ini nggak hanya sentimental urusan historis ya, tapi memang secara teknis juga menurut kami dia masih punya kesempatan untuk bisa berkembang lagi. Betul. Apalagi dia kan bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Juga. Waktu di Persebaya dia juga pernah kami mainkan sebagai back kiri juga. Betul, back kiri. Bagus lagi mainnya pada saat itu. Tapi di Persib dia back kanan, back gelandang pernah juga dia main. Jadi tentu ini sebuah keuntungan bagi Persebaya, tapi sebelum kita masuk ke musim depan, yang menarik nih dan juga yang banyak yang dibicarakan, yaitu soal Persebaya yang musim lalu, itu sebetulnya sudah berada on track untuk menjadi juara. Kenapa? Mulainya tuh enak tuh. Mulainya bagus, ya meskipun secara permainan nggak menghibur ya, ini kita harus fair, tapi hasilnya ada. Menang, ada imbang, menang. Terus kalau nggak salah sempat beda double digit di puncak klasmen, tapi tiba-tiba di putaran kedua menurun, disalip Persib, kemudian Persib dengan Dewa United yang bersaing. Walaupun Persebaya secara matematis masih punya peluang, sebelum akhirnya imbang lawan Kediri. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Ya, musim lalu itu memang memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami, Bung. Artinya kami mengawali musim dengan sangat bagus. 17 pertandingan putaran pertama itu kami menang 11 kali. Kemudian, menang 10 kali. Seri 5 kali, kalah 2 kali. Artinya itu luar biasa lah. Tapi di putaran kedua memang kami menghadapi masalah. Kami tidak konsisten secara hasil, kami mengalami kekalahan beruntun dan sebagainya. Tentu tidak ada alasan lah, kalah ya tetap kalah. Saya tidak akan mencari pembenaran kalau kalah kemudian alasannya ABCD enggak. Tapi memang itu kalah. Biarkan itu jadi evaluasi internal kami. Tapi yang pasti adalah pelajarannya bahwa untuk mencapai hasil maksimal itu harus konsisten, harus stabil. Betul. Itu yang jadi pelajaran bagi kami bahwa kami nggak ingin mengulangi itu. Nah, musim depan kami berharap kesalahan-kesalahan yang terjadi di musim lalu itu kami bisa perbaiki terkait konsistensi, stabilitas, itu harus kita perbaiki bersama. Karena kalau yang saya meneliti materi pemain Persebaya musim lalu, memang bagus, mewah. Kalau kita lihat pemain-pemain yang berpengalaman. Ya, jadi saya juga sempat juga mengunggulkan Persebaya selain ada, saya lupa, beberapa tim lainnya yang punya peluang menjadi juara. Jadi beda dengan Persebaya, Mas, yang 2 musim lalu. Kalau 2 musim lalu itu fair, saya kaget lihat materi pemain Persebaya kok biasa-biasa saja. Kalau nggak salah itu terburuk kami, Bang. Di Liga 1? Iya, peringkat 12. Iya, peringkat 12 kan pada saat itu kan. Dan pernah
nyaris degradasi. Artinya pernah di posisi bahwa kami itu terancam degradasi. Tapi terus kalau nggak salah 7 pertandingan terakhir baru mulai dapat poin-poin untuk selamat. Nah, saya melihat untuk musim depan, saya juga telah mengulas juga di salah satu konten di sini, bahwa yang saya suka dari Persebaya gak banyak perubahan nih dalam materi pemain. Karena waktu saya telepon Mas Chandra nanya, Bung Binder tim favoritnya apa? Klub favoritnya apa di Liga Indonesia? Ya kan nanya. Kan saya bilang, Mas, saya gak bisa punya favorit. Kenapa? Karena rata-rata klub-klub di Indonesia musim berakhir, musim depannya perombakan besar-besaran. Saya jadi memang gak punya klub favorit, walaupun saya diumumkan lah dengan Persib ya kan. Tapi itu terserah Bobotoh ya kan. Tapi saya gak punya klub favorit. Saya pernah suka Persipura. Karena Persipura saya ingat dengan Jackson, jarang sekali perombakan pemain. Berapa musim tuh. Tapi kemudian ya, kita tahu sekarang mereka coba untuk naik lagi ya. Nah, saya melihat Persebaya untuk musim depan nggak banyak perubahan. Ini bagus menurut saya bagi sebuah klub yang musim lalu nih hampir juara. Oke lah, artinya ada evaluasi yang dilakukan. Manajemen tentu tahu pemain mana yang perlu direkrut, pemain mana yang ya perlu dilepas, ya kan, ucapan selamat tinggal dan terima kasih. Saya melihat untuk musim depan Persebaya membeli pemain-pemain dengan track record yang benar-benar bagus di klub sebelumnya. Ya, ini saya mengatakannya fair, bukan untuk menyenangkan Mas Chandra. Karena saya kan harus riset. Ya kan, nggak bisa saya mengatakan asal. Tapi, saya masih ragu dengan posisi striker. Karena Persebaya pernah mendapatkan pemain seperti Flavio, yang mencetak banyak gol di Kediri, yang sebetulnya punya support yang lebih bagus di Persebaya, dengan Rivera, dengan Bruno dengan Malik. Tapi dia nggak bisa mencetak banyak gol, banyak miss chance juga. Nah, untuk musim depan, saya ingat Persebaya hampir dapat yang striker asal Curaçao. Tapi nggak dapat. Terus Perovic ya. Sekarang ini Montenegro ya, kalau nggak salah. Nah, kalau saya selalu menjelaskan kepada viewers bahwa masalah Persebaya ini dalam finishing. Karena musim lalu, walaupun di papan atas, tapi klub yang paling sedikit mencetak gol hanya 41 gol. Nah, ini dengan pemain-pemain baru yang didatangkan, ada gak sih fokus untuk membenahi lini depan nih, Mas? Karena Perovic ini kalau saya lihat dari sosoknya luar biasa, tapi dia gak main lawan Sleman. Kayaknya baru datang gitu dia. Baru datang. Nah, gimana dari manajemen ini soal Perovic? Dan solusi lah agar bisa mencetak gol. Begini, Bung. Tentu setiap musim kan ada catatan-catatan. Artinya tahun lalu, ini sebenarnya nggak hanya tahun lalu. Tadi Bung Binder sempat menyebut bahwa Persebaya selalu bermasalah di striker. Bisa jadi, iya. Cuma kadang-kadang kan kita lupa, kadang-kadang striker itu memang tugasnya harus nyetak gol misalnya gitu. Benar. Tapi kadang-kadang kita yang penting itu hasil. Itu juga benar. Siapa yang nyetak gol nggak peduli. Iya benar. Oke. Dalam kacamata, dalam kasus Flavio misalnya, jujur saja, kita waktu itu mengambil Flavio karena lihat track recordnya dia di klub sebelumnya. Dia mencetak 23 gol, which is itu adalah top skor kedua. Tentu kita berharap dia melakukan yang sama kan di Persebaya. Dengan support yang lain-lain. Tapi ternyata dia cuma cetak 9 gol. Apakah Flavio salah? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Atau mungkin yang salah mungkin pelatih kami atau cara main kami dan sebagainya. Artinya saya tidak akan mencari salah-salah, tapi yang penting kita evaluasi bareng-bareng. Bahwa sekarang keputusannya Flavio nggak di Persebaya lagi, itu sebenarnya juga salah satu bagian untuk memperbaiki ke depan. Nah, sekarang keputusannya tim pelatih sudah sepakat untuk mengambil si Perovic. Dengan statistik yang musim lalu dia cetak 15 bagus gol. Dia, 15 gol. Apakah dia akan cetak lebih dari 15 gol? Kembali lagi itu akan jadi misteri juga. Tapi yang penting adalah poinnya ingin saya sampaikan, kami di Persebaya, di manajemen, tim pelatih dan sebagainya, tentu ingin tiap tahun harus lebih baik. Nah, sekarang dengan tim pelatih yang baru juga, yang beda dengan musim lalu, ya kami terus berdiskusi, kami terus intens berkomunikasi bagaimana bahwa materi-materi pemain yang baru kami ini bisa lebih maksimal. Karena kan ini dari 8 pemain asing tahun lalu, Bung, 4-nya baru. 4 baru, meskipun sebenarnya yang 2 pernah main di Indonesia kan. Gali sama Risto pernah main di Indonesia, tapi yang 2, yang Perovic sama itu benar-benar baru. Benar-benar. Nah, ini tentu kami minta support juga dari seluruh pendukung Persebaya. Mari sama-sama kita memberikan support positif bahwa tim ini memang didesain untuk menjadi lebih baik dari musim lalu. Kalau tahun lalu kami peringkat 4, ini harusnya lebih baik dari itu. Dan kalau kita lihat soal support system dari Persebaya, artinya kreativitas di tengah, menurut saya ini jujur nih ya, ini udah mewah banget.
Ada Bruno, ada Rivera, ada Malik Rizaldi, ada Galli Freitas. Saya bahkan waktu siaran yang launching, match launching, saya bahkan sampai ngomong, ini pelatihnya pasti pusing. Ini bingung ini pelatihnya. Banyak sekali ini pemain yang skillful yang tengah ya. Saya bicara soal lini tengah. Belum lagi di belakang. Dengan adanya si Dimedimov, oke lah, Dimedimov kan bukan ball playing defender ya. Dia memang solid. Tapi Risto juga ball playing defender, artinya banyak sekali pemain kreatif di Persebaya. Nah, seharusnya dengan gelandang-gelandang kreatif yang ini, artinya kita harapkan kan bisa mencetak banyak gol. Tapi back ini yang saya tidak menyangka, Risto gabung ke Persebaya. Nah, sebelumnya ada Slavko. Slavko itu kalau menurut saya sih oke dia. Tapi kok bisa mendapatkan Risto? Risto ini salah satu high profile defender loh. Iya, memang waktu itu Slavko kita proyeksikan juga, Bung, untuk musim ini. Tapi ya sekali lagi proses negosiasi itu kan ada dinamikanya. Ya sampai pada akhirnya memang Slavko tidak bersama Persebaya. Tentu kami harus cari yang levelnya sama atau bahkan mungkin lebih baik. Ya alhamdulillah akhirnya kita dapatkan Risto. Intinya adalah pemain-pemain asing ini memang jadi tulang punggung karena secara jumlah dia mayoritas di tim kan. Tahun lalu kan 8 pemain asing, 6 di lapangan. Sekarang 8. Sekarang mau dikurangin ya? 7 sekarang ya? Kayaknya akan jadi 7. Kita belum dapat keputusan resminya sih, tapi akan seperti itu. Ya tentu kami berharap keberadaan pemain-pemain asing ini juga bisa jadi ya motornya Persebaya lah. Iya. Karena memang juga klub-klub lain pakai sebegitu banyak pemain asing. Jadi kadang-kadang supporter juga menanyakan kenapa banyak pemain asing. Karena ya memang kalau pemain asingnya kualitasnya bagus, ya klub itu punya peluang besar untuk menjadi juara. Tapi selain itu juga kualitas pelatih pun harus bagus, Mas. Iya kan? Ini yang saya menarik dari Persebaya. Ada pelatih baru lagi nih, Edu Perez. Ya, memang ini bukan pelatih kaleng-kalengan juga karena dia sudah punya jam terbang internasional, pernah menjadi asisten dari Luis Mia, pernah melatih juga di Indonesia. Sleman nggak lama dia pada saat kalau nggak salah pandemi atau apa pada saat itu lupa saya. Pernah menjadi asisten di Persija pada saat itu. Persija dilatih juga pelatih Spanyol Julio Banolos kalau nggak salah. Nah tapi ini jujur kalau pelatih-pelatih asal Spanyol ini kan sebenarnya track recordnya kan nggak impresif ya di Liga Indonesia ini kan sesuai data dan statistik dan fakta ya. Bahkan pelatih sekelas Luis Mia yang pada saat itu masuk ke Persib, sempat bagus Persib, tapi kemudian nggak juara, terus awal musimnya sulit meraih kemenangan, dia mengundurkan diri, ternyata masuk Boyan Hodak bawa juara. Musim lalu Carlos Peña nggak selesai. Di Persija? Iya, di Persija. Sebelumnya Julio Banolos juga biasa saja di Persija. Apa pertimbangan dari manajemen untuk memilih Edu Perez, padahal kita tahu bahwa sebetulnya dengan begitu banyak pemain yang berasal dari Eropa Timur dan juga Amerika Selatan, kenapa gak cari dari Eropa Timur, kayak mungkin Boyan Hodak, bukan artinya Boyan Hodak, kayak dari Eropa Timur, atau dari Amerika Selatan, Brazil. Karena kalau Brazil kita tahu track recordnya bagus kok, Persebaya bisa memilih Edu Perez. Maksudnya pertimbangannya apa itu, Mas? Tentu kalau in global, pertimbangannya adalah pelatih ini harus bisa memberikan hasil yang lebih baik. Sebenarnya in global itu betul. Cuma secara teknis, memang ada beberapa catatan kami dari musim lalu. Musim lalu itu secara hasil kami bagus. Dari peringkat hasil. Dari 12 ke 4. Itu fakta bahwa itu bagus. Tapi ada beberapa catatan, seperti tadi Bung Binter sampaikan di awal, permainan Persebaya nggak menarik. Misalnya seperti itu. Walaupun plus poinnya yang penting menang gitu. Nah, itu tuh juga jadi bahan diskusi kami di manajemen. Artinya idealnya adalah permainan bagus, hasil bagus. Ya, memang seharusnya begitu, logisnya begitu. Cuma kadang-kadang yang terjadi kan nggak seperti itu. Ada yang mainnya jelek menang, atau mainnya bagus kalah. Pragmatis menang. Kita mau pilih yang mana? Betul. Tentu kan kita pilih main bagus dan menang. Nah, dengan berbagai pertimbangan itu, kemudian kami melakukan seleksi siapa pelatih yang kira-kira bisa memenuhi musim depan dengan materi pemain seperti ini, yang sudah ada, untuk ke depan bisa lebih baik. Di antara beberapa nama akhirnya memang mengerucut ke Coach Edu. Saya sendiri juga melakukan diskusi panjang dengan beliau. Waktu itu beliau masih di Amerika. Kami menyampaikan situasi tim, kami menyampaikan harapan manajemen, kami menyampaikan target dan sebagainya, diskusi terkait teknis dan sebagainya. Ya tentu mohon maaf kami nggak bisa
bicara belak-belakan di sini. Ya akhirnya memang keputusannya ke beliau. Ya tentu tugas dia juga nggak mudah. Karena materi pemain kita sampaikan bahwa coach ini ada pemain-pemain yang kontraknya jangka panjang yang masih akan bersama kita ini betul. Dan sebagainya. Kamu seperti apa planningnya? Ya udah kita bicara panjang, diskusi. Akhirnya kami pilih dia. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kan dia datang di awal Juni, Bung. Jadi ketika kompetisi selesai di 23 Mei, dia awal Juni sudah datang. Iya. Seminggu setelah kompetisi selesai dia udah datang. Nah, ini waktu itu kami manfaatkan terus untuk diskusi. Akhirnya rekrutmen pemain dan sebagainya muncul sampai sekarang posisinya seperti ini. Dan saya tegaskan bahwa ini belum 100%. Secara materi pemain. Apanya tuh? Oh, masa? Belum? Karena kan kita juga nunggu kepastian regulasi juga. Regulasi kuota pemain ini kan juga belum jelas juga. Nah, artinya masih ada peluang juga bagi kami untuk memaksimalkan tim ini, entah itu penambahan pemain asing atau apa, karena kita tunggu regulasi juga. Iya, betul. Selain juga ada Edu Perez, ada pelatih fisik nih, yang sebelumnya bersama STY. Ya kan, kalau saya melihat salah satu kesulitan bagi Persebaya musim lalu adalah kill the game. Ya kan, artinya sudah unggul, tahu-tahu kemasukan gol, dan ada 3 atau 4 kali kemasukan gol itu di masa injury time. Nah, apakah pelatih fisik baru ini, saya jujur lupa namanya, asal Korea Selatan. Coach Shin. Nah, Shin Sang-kyu. Ini kan sebelumnya kan bersama timnas ya, dengan Shin Taeyong. Terus di beberapa cuplikan saya lihat yang jadi FYP juga di sosial media. Dihajar pemain. Dihajar itu. Dan itu menurut saya bukan drama, memang kelihatan para pemainnya kelelahan gitu. Apakah juga kesulitan Persebaya untuk kill the game musim lalu menjadi bahan evaluasi juga dari manajemen, sehingga perlu ada pelatih fisik yang memang sekeras ini? Dan saya lihat di launching lawan Sleman main defensif, tapi gak ada masalah tuh dengan fisik para pemain Persebaya. Padahal masih pramusim loh itu. Jadi gini, Bang, dalam proses diskusi dengan Coach Edu, artinya dia memaparkan cara bermain dia seperti apa. Ada satu kesimpulan yang kami tangkap bahwa kalau cara bermainnya seperti ini harus support dengan fisik pemain yang prima. Kemudian ya kita, berarti kita harus cari asisten coach yang memang bisa memprovide pemain dengan stamina terbaiknya. Akhirnya lah muncul salah satunya Coach Shin ini. Dan kita tahu bersama lah track record dia bersama timnas seperti apa dan sebagainya. Ya artinya secara track record dia no issue. Ya tinggal kemudian kita komunikasi dan dia mau gabung. Akhirnya dan klop juga dengan Coach Edu. Artinya kita tahu bersama bahwa keinginan menciptakan permainan yang bagus, kalau tidak ditunjang dengan fisik yang bagus, juga sia-sia juga. Betul. Ya alhamdulillah, sejak 23 Juni kami berlatih pertama, sampai sekarang udah hampir 1 bulan, ya sudah 1 bulan lebih ya, hampir 1 bulan setengah, fisik ini bisa dilihat sini juga lebih bagus. Saya lihatnya sih lawan Sleman sih bagus. Ya mudah-mudahan next-nya kan itu bisa berdampak positif di lapangan secara hasil. Terus ada satu pemain yang menarik perhatian saya. Dia mirip saya juga. Sebelumnya kan Rashid mirip saya. sekarang ada Milos Rajkovic. Saya lupa tadi ngomong soal Milos. Karena dengan begitu banyak gelandang kreatif, tentu Persebaya perlu gelandang bertahan yang kuat. Milos itu sendirian. Lawan Sleman di tengah. Itu yang kalau saya lihat gak dapet dia bantuan. Mungkin karena Tony gak ada. Ya kan? Karena Tony kan di timnas. Di U23 kan. Tapi dia sendirian enak aja dia. Gak ada masalah bagi dia. Saya lihat, ini kok bisa dapat pemain ini. Ini rekomendasi Edu. Artinya gini. Semua pemain itu pasti ACC pelatih. Semua yang baru. Jadi ya sekarang ada 4 pemain asing baru kan. Milos, Risto, Gali dan si Perovic. Semua dari rekomendasi Coach Edu. Jadi kita di awal udah menyampaikan coach, kita sekarang punya 4 pemain asing. Di posisi sini. Kita ada kan, kalau kita berkaca ke musim lalu kita akan dapat 8. Jadi masih kurang 4 di posisi seperti ini. Ya udah kita diskusi. Nah, memang kita tahu bahwa peran Rashid musim lalu itu juga sentral karena dia penghubung di betul. Ketika Rashid sudah nggak lagi bersama kami, ya kami harus cari pengganti yang setidaknya sama atau lebih baik. Bahwa sekarang Milos menjanjikan, alhamdulillah. Tapi kan ini sekali lagi belum jaminan, karena ini belum kompetisi sesungguhnya. Ya kami berharap pelatih bisa memaksimalkan potensi Milos juga bisa gabung chemistry-nya dengan kita, karena dia kan baru pertama kali di season ini. Tapi alhamdulillahnya, Bung, sekarang ini Persebaya menjadi tim dengan pemain asing mayoritas dari Balkan. Iya, benar. Jadi kayak Dimov dengan Ristro itu satu negara. Tumbas Serbia. Sementara Milos sama Perovic itu Montenegro. Iya, betul, Montenegro. Benar. Jadi oke, saya ngerti. Mudah-mudahan chemistry-nya juga terbangun karena mereka berasal dari satu kawasan. Ya kalau dulu Brasil, sekarang
dari Balkan yang lebih ke Balkan ya. Oke. Jadi bisa membantu komunikasi juga. Iya betul. Salah satu hal yang impresif dari Persebaya adalah pramusim. Bukan pramusim ya. Ini yang mulai latihan juga di luar negeri. Di Australia itu pramusim, bahkan ada pertandingan di sana yang saya juga nonton, disiarkan juga di TV dan cukup lama juga di Australia. Nah, ini waktu di Australia ini sebetulnya untuk para pemain ini merasakan atmosfer yang berbeda dalam hal apa? Karena kan Persebaya kan nggak ikut kompetisi Asia. Iya, nggak ikut kompetisi Asia kan? Atau memang ini sudah ada target nih, pokoknya musim depan minimal lolos ke Asia. Karena yang Western Australia itu, walaupun memang mereka tidak bermain di E-League, tapi itu bukan tim yang gampang dikalahin juga. Itu tim yang bagus juga mainnya. Jadi sebenarnya gini Bung, relasi Persebaya dengan Football West, Australia Barat itu tidak hanya di pertandingan kemarin. Jadi sebenarnya itu sudah diawali sejak 2018. Oke. 2018 waktu itu Persebaya mengirimkan tim junior untuk berlatih di sana. Itu eranya Rizky Ridho. Iya. Hernando, Andika, Koko Ari dan sebagainya itu. Tim muda ya? Tim mudanya waktu Berapa itu. lama itu latihan? Waktu itu sekitar 7 hari 8 hari lah kalau salah ya. Terus 2019 mereka mengirimkan tim mudanya ke Surabaya waktu itu. Tim 16-nya dari Football West ke Surabaya. Jadi sebenarnya itu sudah program jangka panjang bahwa tiap tahun kita mau untuk pertukaran tim dan sebagainya. Nah, waktu itu kita ingin meningkatkan bahwa tidak hanya tim mudanya tapi tim utamanya. Tapi kemudian 2020 pandemi. Iya, betul. Kita nggak bisa melanjutkan itu. Baru bisa jalan tahun ini. Nah, tahun ini Persebaya mengirimkan tim utamanya ke sana. Tentu ini sebenarnya konsepnya bukan training camp yang besar gitu, karena kan konsepnya mini training camp. Betul. Tapi pakai lapangan latihan mereka juga. Mereka yang bagus. Jadi kita di sana 5 hari berlatih dan bertanding di sana. Harapannya tahun depan Football West akan ke Surabaya lagi, sehingga itu akan jadi sebuah program yang kontinu dan sebagainya. Bagus juga. Tapi yang saya penasaran dan saya yakin juga supporter dari Persebaya penasaran, yang biasa jarang mau dijawab nih oleh perwakilan dari klub. Targetnya apa dari Persebaya untuk musim depan? Juara? Pasti. Juara? Target insya Allah. Juara. Karena sekarang kalau saya lihat materi pemainnya istimewa. Dan saya senang dengan jawaban Mas Chandra. Artinya Anda optimis. Karena kenapa? Saya juga menjelaskan bahwa dengan materi pemain yang istimewa, dengan pelatih yang mengandalkan ball possession, umpan pendek-pendek, dan kita tahulah Edu juga ini bukan pelatih yang biasa, ya wawasan dia juga luas. Nah, seharusnya targetnya itu adalah untuk menjadi juara. Pertanyaan kedua ini lebih menarik lagi nih Mas. Ini juga jarang ada yang mau jawab. Kira-kira kalau menurut Mas Chandra, dengan sekarang persaingan yang akan hebat lah ini musim depan, apalagi dengan penambahan jumlah alokasi atau slot pemain asing, ada pelatih baru, bahkan Bali United, ya kan pelatihnya juga dari Belanda mereka ambil, ada Jan Schraven juga di sana. Kira-kira kalau menurut Mas Chandra, tim mana yang akan diwaspadai oleh Persebaya atau yang bisa menyulitkan Persebaya dalam targetnya untuk menjadi juara musim depan? Saya kira 18 tim Liga 1 ini semuanya kompetitif. Artinya bahkan 3 klub baru yang promosi pun saya yakin juga akan serius. Sepakat saya dengan Anda. Mereka juga nggak akan main-main lah, karena kita tahu Liga 1 ini ya gengsinya tinggi. Betul. Kalau ditanya siapa pesaingnya, tentu semuanya bersaing. Karena tahun lalu Persebaya juga kita beberapa kali kesulitan menghadapi tim yang secara klasemen di bawah. Semen Padang? Imbang? Artinya kita nggak mungkin underestimate juga. Tapi kalau secara kasat mata, memang Persebaya harus mewaspadai 3 tim yang dulu di atasnya Persebaya. Persib, Dewa United, dan Malut. Kenapa ya? Karena itu setahun lalu mereka di atas kami. Nah, tapi sekali lagi bukan kemudian kami mengecilkan tim-tim yang di bawah kami, karena kami juga, saya cerita tadi, kami juga tahun lalu kalah juga dengan tim yang di bawah kami. Makanya ada imbang juga. Kuncinya memang kami harus konsisten, kami harus stabil, menjaga ritme, jangan sampai kenceng di awal kemudian gembos di akhir. Drop di bawah kan. Kalau kedepannya visi dari Persebaya seperti apa ya Mas ya? Karena saya terkesan juga dengan Persebaya yang sejak promosi ke Liga 1 di sosial media juga begitu tinggi engagementnya ya, dalam banyak hal ya, dengan sponsorship, dengan para supporter. Nah, saya ingin tahu visinya Persebaya ini seperti apa? Ya, nggak perlu kita bicara 10 tahun ke depan lah, maybe 3 years ke depan. Jadi gini Bung, pertama kali kami
mengelola Persebaya 2017, jujur ini hutan yang baru. Bagi manajemen yang sekarang? Ya, hutan yang baru, karena sepak bola Indonesia ternyata seperti ini. Sebelumnya? Belum ada dapat kisi-kisi atau apa? Nggak ada? Okay. Kita coba masuk aja lah, bonek. Kita kan bonek juga, supporternya bonek, manajemennya juga bonek. Kita jalan aja. Baru 2-3 tahun terakhir ini kita mendapatkan bahwa sepak bola kita sudah mulai ada titik terangnya. Artinya sekarang federasi kita harus kita akui masih belum sempurna, tapi sudah jauh lebih baik. Liga kita, PT Liga dalam hal ini operatornya juga sudah mulai lebih baik. Salah satu poinnya apa? Mereka sudah bisa bikin schedule untuk 3-4 tahun ke depan. Itu penting. Nah, ketika federasi kita lebih baik, liga kita lebih baik, otomatis klub-klub juga akan lebih bersemangat. Ya, otomatis. Ya, kami bikin planningnya juga bisa lebih jangka panjang. Kalau mungkin Bung Binder notice bahwa dulu nggak banyak klub yang mengontrak pemainnya itu jangka panjang. Iya benar, 1 tahun. 1 tahun. Kenapa? Karena kita nggak tahu tahun depan seperti apa, liganya seperti apa, mainnya kapan. Di 2 tahun belakangan ini, federasi dan LIB, PT Liga sudah semakin lebih baik. Makanya ketika kita sudah dapat gambaran jadwal sampai 2027, akhirnya itu juga berpengaruh ke kebijakan kami ketika mengontrak pemain. Sekarang ini hampir 90% pemain Persebaya itu kontraknya jangka panjang. Iya, betul. 2-3 tahun. 2-3 tahun, iya benar. Nah, di sisi lain, secara bisnis, teman-teman di bisnis Persebaya juga bisa berkomunikasi dengan partner-partner kami untuk bekerja sama jangka panjang juga. Nah, balik lagi ke visinya apa? Ketika tim sudah jangka panjang, bisnis jangka panjang, tentu bagi kami di klub, kami bisa lebih leluasa juga untuk membuat perencanaan. Salah satunya lewat Future Lab tadi. Future Lab itu juga proyek jangka panjang kami. Di tahun pertama kemarin semuanya berjalan lancar. Tahun kedua kita sudah bisa mempromosikan pemain-pemain. Nanti di tahun ketiga kami berharap 30% menit bermain tim Persebaya ini adalah berasal dari pemain kami. Internal kami, binaan kami. 30%? 30% menit bermain. Iya, saya tahu menit bermain. Itu nanti harus jadi kami. Itu besar juga loh itu. Ke depan seperti apa? 3 tahun 4 tahun lagi tentu kami secara klub juga ingin klub ini menjadi lebih kuat secara keuangan. Nanti ada itu paling penting itu. Karena ketika sepak bola kita sudah lebih menjanjikan, tentu kami di klub juga harus menata ini lebih baik dan jangka panjangnya seperti apa. Kita pilihannya kan banyak, kalau kita bicara bisnis bisa IPO, bisa apapun. Nah, itu sama. Kalau saya merasa jika memang semakin baik dan liga kita semakin progresnya semakin meningkat, levelnya sambil meningkat, saya yakin akan banyak klub. Yang nanti IPO, banyak klub yang juga akan berinvestasi juga nanti untuk membuat infrastruktur dan hal-hal lain. Ya, kita sudah 40 menit lebih, Mas Chandra, saya pikir sudah kita bahas semua. Tapi sebelum mengakhiri episode ini, saya selalu meminta narasumber saya menyampaikan pesan-pesan di kamera ke supporter dari klubnya. Jadi saya ingin Mas Chandra menyampaikan pesan-pesan Mas Chandra sebagai perwakilan dari Persebaya kepada supporter dari Persebaya. Silakan. Untuk teman-teman bonek di seluruh dunia, terima kasih sudah memberikan segalanya untuk Persebaya. Terima kasih sudah mendukung Persebaya tanpa kenal lelah. Percayalah bahwa kami semua di stakeholder Persebaya, di manajemen, di tim pelatih, pemain, official dan sebagainya itu punya target tinggi untuk Persebaya, punya harapan tinggi untuk Persebaya. Jadi mari kita bersinergi, mari kita bergandengan tangan, mari kita saling support untuk meraih atau menggapai tujuan kita bersama, Persebaya juara. Terima kasih. Semoga sukses Mas. Ini sekarang kita tutup tapi ikutin slogan channel ini. Apa? Nah ini sambil salut begini Mas. No hate, no hate, no politics, only football, salam sepak bola. Siap, mantap. Wani. Kalau Persebaya harus tambahin wani. Oh iya, betul.